Di dalam saat itu ada 3 pilot. Bahkan lembaga agama sekelas MUI nyatakan kalau golput ini hukumnya haram. Hukum Islam aja itu udah dibilang haram, tapi masih banyak orang-orang yang kayak golput gitu. Itu menurut saya terlalu keterlaluan sih, keterlaluan ya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dedi Andri. Pada podcast kali ini, saya akan membahas tentang demokrasi. Menurut teman-teman bagaimana nih kalau saya bahas demokrasi? Seru kan? Hari ini saya mendatangkan langsung pakar demokrasi yang bernama Mas Raden Bilar. Silahkan masuk, Pak. Kebetulan dia ini sahabat saya dulu waktu SMP ya. Ya, gimana kabarnya Pak Dedi, sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat. Sudah lama ya kita nggak ketemu ya. Padahal baru kemarin kita ketemu. Gimana perjalanannya menjadi host podcast ini? Sudah berapa lama? Ya, saya sudah 5 tahunan ya kayak gini. Oh, udah 5 tahun. Sudah ada perkembangan belum di medsos? Sudah lumayan viral ya, tapi saya kayaknya habis ini mau pensiun aja. Oh. Ya, ngomong-ngomong nih ya, sebentar lagi ada pilkada ya. Iya, sudah ngitungin hari nih ya. Tanggal berapa tuh kalau boleh tahu itu? Tanggal 27 November, 2 bulan lagi. Oh, kalau menurut Pak Raden ya, pilkada itu masuk dalam demokrasi atau tidak? Termasuk, karena pilkada ini seakan-akan berhubungan satu erat satu sama lain, seakan-akan rantai. Oh ya, mungkin ya teman-teman mungkin banyak yang belum tahu apa itu demokrasi ya. Bisa kita jelaskan langsung dari Pak Raden. Demokrasi ini satu sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Oh, jadi kayak pemilihan RT gitu? Ya, pemilihan RT. RT ini walaupun sistem pemerintahan yang paling rendah, namun tetap dianggap sebagai dari bagian demokrasi. Oh, oke. Jadi syarat-syarat penyoblosan pilkada itu gimana ya? Ya, punya KTP, umurnya minimal 17 tahun, punya KK, biodata penduduk, dan lain-lain. Sama berarti kayak pilpres? Sama. Semoga tidak ada ribut-ribut lagi ya, kayak Iya. demo terakhir di depan kantor DPR itu Ya, ya. amin. Kayaknya Mas Raden haus nih. Kita manggil aja Mas Jalil sama Mas Jaror. Silakan masuk, Mas. Waalaikumsalam. Wah, Mas Jalil sama Mas Jaror ada nggak nih pantun buat demokrasi? Nah, Coba. di pantunnya itu bersama kakak membeli ikan. Cakep, Olahan ikannya ikan tuna. cakep. Jangan bosan bicara kebenaran agar demokrasi tak sia-sia. Wih. Lanjut Mas Jaror, Mas Jaror, Mas Jaror. Bersikap sopan dan baik hati. Cakep, Itulah orang yang dicari. cakep. Pemilu sudah sebentar lagi, siapkan diri untuk berpartisipasi. Oke, lanjut ke pembahasan ya. Bisa diminum dulu Pak Raden? Oh iya. Ini apa ya, saya minum ya? Iya, enggak apa-apa. Tapi demo paling parah ya demo tahun 98 itu ya. Udah kayak film action namanya. Iya. Itu memang menurut saya paling parah sih itu. Menurut Pak Raden nih ya, saya lihat-lihat sekarang ini kok kayak banyak kasus golput gitu ya. Iya. Menurut Pak Raden, kenapa itu kok bisa orang-orang ini golput itu? Ya itu awalnya karena orang-orang tuh kecewa lihat sistem pemerintahan tidak berjalan secara demokratis, aparatur negaranya tidak netral. Akhirnya lama-lama orang-orang bilang, sudahlah mending nggak usah pilih, tidur di rumah aja. Oh, ya itu padahal menurut saya golput itu bukan solusi ya. Iya, bahkan lembaga agama sekelas MUI nyatakan kalau golput ini hukumnya haram. Makanya lebih baik kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh pemerintahan, memilih siapa yang kira-kira menurut pemirsa orang yang mantap untuk menjadi pemimpin bagi negara. Itu kan hukum Islam aja itu udah dibilang haram, tapi masih banyak orang-orang yang kayak golput gitu. Itu menurut saya terlalu keterlaluan sih, keterlaluan ya. Kalau hukumnya di sekolah mah dulu saya selalu kena. Iya, apalagi Pak Dedi ini terkenalnya kalau di sekolahan kalau sudah cerita-cerita udah, apalagi sudah kalau cerita kisah 3 pilot. Oh iya,
Ini mungkin teman-teman banyak yang belum tahu ya kisah tiga pilot ya. Jadi saya ceritakan saja di sini. Jadi pada suatu hari ada suatu pesawat yang dia itu jatuh di satu desa ya. Terus di dalam saat itu ada 3 pilot dan dia ditangkap oleh suku setempat ya. Jadi 3 pilotnya ini mau ditangkap sama orang-orang suku sini, mau dimakan ya. Kebetulan suku kanibal. Pas mau dimakan ini, 3 pilot ini mohon sama rajanya. Saya mohon jangan makan saya. Habis itu ada 3 syarat. Ya, ada syarat-syarat yaitu harus memasukkan 10 buah ke dalam pantatnya. Ya, jadi ya 10 buah ke dalam pantatnya dan buahnya suruh cari sendiri. Akhirnya mereka cari ke hutan. Pilot pertama menemukan 10 apel. Akhirnya pilot pertama mencoba memasukkan buah tersebut ke dalam bokongnya. Namun tidak cukup. Lalu pilot kedua membawa 10 buah kelengkeng. Harusnya cukup kan? Akhirnya pas dicoba untuk memasukkan, udah masukkan yang ke-8, yang ke-9, pas mau masukin yang 10, tiba-tiba ketawa, wah, akhirnya udah bisa masuk, akhirnya langsung dibunuh. Akhirnya mereka berdua ini ketemu di surga. Terus pilot pertama nanya, kenapa kok kamu bisa mati? Kan kamu kan cuma masukin buah kelengkeng. Iya, saya ketawa. Lah kenapa kamu ketawa? Soalnya saya lihat pilot ketiga membawa 10 durian. Gila, itu cerita paling fantastis dari Pak Dedi ya. Saya jadi kebayang jadi pilotnya akhirnya. Oke, kita sudah cerita. Sekarang kita kembali ke topik ya Pak Raden ya. Ya. Pak Raden, apa saja yang harus kita lakukan biar negara ini dapat demokrasi? Yes, caranya dalam mengatasi hal ini seperti menerapkan kesetaraan pada setiap warga, memberikan hak pada suku-suku minoritas, memberikan hak dan kehidupan yang layak bagi masyarakat, walaupun tidak secara menyeluruh tapi secara bertahap-tahap nanti dapat menyeluruh ke seluruh masyarakat. Oh good. Kalau contohnya sikap demokrasi nih biar bisa dipraktekkan gimana nih? Ya macam-macam ya, kayak sesuai dengan lingkungannya. Kalau dalam lingkungan sekolah ya mengerjakan tugas dan mendengarkan guru ketika pelajaran, terus tidak membeda-bedakan teman dan guru, menghormati guru, tidak membeda-bedakan tadi itu ya, juga sama datang ke sekolah tepat waktu, itu masuk dari sikap-sikap demokrasi. Kalau kayak di lingkungan kayak ikut serta gotong royong, ikut menjaga kebersihan, keamanan lingkungan masyarakat, kayak ikut ronda bersih mungkin setiap hari, setiap sore, setiap pagi itu kita bersih lingkungan depan rumah kita. Udah masuk dari sikap demokrasi lingkungan masyarakat ini. Jadi kata tadi Pak Dedi mau pensiun ya dari host podcast ini. Ya. Kira-kira apa yang akan Pak Dedi lanjutkan untuk menggantikan jadi host podcast ini? Ya tinggal tunggu mati aja lah. Oh, tunggu mati. Kalau habis ini Pak Raden mau kemana? Ya mungkin melanjutkan apa yang dilakukan bapak saya dulu ya. Apa ini tuh? Itu buat satu koran yang bahas tentang demokrasi ataupun politik dan lain-lain gitu. Oh iya. Ini belajar politik kapan nih? Mulai SMP itu ya mulai tertariknya ya. Oh. Habis itu dulu Pak Raden sekolahnya di mana nih SMA-nya nih? Di SMA Ponorogo. Oh, SMA Ponorogo. Ya, mungkin sampai sini aja dulu ya teman-teman ya. Mungkin Pak Raden ada masukan buat teman-teman yang nonton. Jadi maksudnya kesimpulan dari kita yang kami bicarakan tadi, tetap jaga demokrasi, mulai dari amal-amal kita lakukan dan sehari-hari, mulai dari hal yang paling sepele di rumah, di sekolah, di masyarakat, tetap kita laksanakan mulai dari yang sepele. Insya Allah nanti akan berkembang terus hingga capai yang paling bagus. Oke, terima kasih ya karena sudah datang ke podcast kita, sudah memberikan ilmu ke teman-teman kita ya. Terima kasih ya Mas Yohan. Ya, sama-sama. Ya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum.